Media Malaysia heran. Ya, mereka heran mengapa tiket timnas Indonesia versus timnas Cina bisa sold out hanya dalam hitungan jam. Padahal tiket timnas Indonesia versus timnas Cina jauh lebih mahal dibandingkan pertandingan kandang Malaysia versus Vietnam yang sama-sama dilangsungkan di bulan Juni ini. Untuk perlawanan Malaysia menentang Vietnam sekarang masih lagi terjual. Jadi sekarang ni 11,000 yang terjual sekarang untuk 3 Jun ni. Kita kalah lah masa lawan Manchester United tu. Kita kasih ramai sikit lah. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Ya, Indonesia pada 5 Juni, kemudian Malaysia melawan Vietnam kalau nggak salah sekitar tanggal 10 Juni ya. Tapi jangan tanya soal tiket. Tiket timnas Indonesia melawan Cina ludes terjual. Padahal ekspektasi, duduk kursi semuanya hampir sama teman-teman ya, sekitar 70 sampai 80 ribu. Tapi sampai hari ini timnas Malaysia melawan Vietnam hanya sekitar terjual 11.000 tiket teman-teman. Perbedaan yang cukup jauh dan mencolok. Padahal kalau dihitung rata-rata, harga tiket timnas Indonesia itu jauh lebih mahal loh daripada timnas Malaysia. Media Malaysia heran. Ya, mereka heran mengapa tiket timnas Indonesia versus timnas Cina bisa sold out hanya dalam hitungan jam. Padahal tiket timnas Indonesia versus timnas Cina jauh lebih mahal dibandingkan pertandingan kandang Malaysia versus Vietnam yang sama-sama dilangsungkan di bulan Juni ini. Ya, tiket termahal timnas Indonesia 6 kali lebih mahal daripada tiket timnas Malaysia versus Vietnam. Namun, sampai saat ini tiket timnas Malaysia juga belum habis terjual. Bandingkan dengan timnas Indonesia versus timnas Cina. Hanya dalam waktu 5 jam saja tiket sudah ludes terjual habis. Ya, mengapa demikian? Mengapa tiket timnas Indonesia jauh lebih laku dibandingkan tiket timnas Malaysia? Padahal harganya jauh lebih mahal dibandingkan tiket timnas Malaysia. Nasionalismenya mungkin lebih tinggi lah. Untuk perlawanan Malaysia menentang Vietnam sekarang masih lagi terjual. 11.000. Jadi sekarang ni 11,000 yang terjual sekarang untuk 3 Jun ni. Yang tadi lah. Belum hari ni 3 Jun lah. Jadi aku harap korang semua, yalah, kita kasih penuh lah 70,000 masa lawan Manchester United tu 70,000 lebih. Kita kalah lah masa lawan Manchester United tu. Kita kasih ramai sikit lah. Lebih daripada ramai pun tak apa. Aku harap yalah, kita pun datang player-player yang hebat-hebat ni kan. Takkanlah tak kena datang kan. Naturalisasi sudah jor-joran. Ayo datang ke stadion. Dapat full house pun jadi, ramai pun jadilah 50,000, 60,000 ke kan. Yang mana yang boleh mampu je lah. Yang mana yang tak dapat datang tu boleh tengok live semua. Tapi sarankan siapa yang cuti sekolah, ini cuti sekolah bolehlah datang, tak apa. Support sikit guys untuk perlawanan Malaysia menentang Vietnam ni. Untuk pada sihat, InsyaAllah nanti aku akan update lagi berapa tiket yang terjual. Okay? Kalau siapa nak beli, boleh beli dekat ticketholland.com. Okay? Assalamualaikum. Pada 10 hari bulan 6, Malaysia akan menentang Vietnam bagi aksi kelayakan Piala Asia 2027. Kepada penyokong Harimau Melaya yang belum beli tiket, boleh beli tiket di tiket hotline. Ayuh kita penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil. 80,000 penyokong penuhi Stadium Nasional Bukit Jalil. Targetnya 80,000. Para pemain Harimau Melaya ingin dan support daripada kita semua. Yang belum beli tiket, boleh beli tiket di tiket hotline. Jumpa anda di sana. Ternyata tiket timnas Indonesia dan tiket timnas Malaysia itu sangat jauh berbeda ya guys. Baru-baru ini media Malaysia terkejut dengan harga tiket timnas Indonesia. Harga tiket timnas Indonesia tembus 1.750.000 ya guys. Media Malaysia kaget, 6 kali lebih mahal dari Malaysia. Tapi ternyata tiketnya hampir 80.000 habis terjual. Dan tiket Malaysia yang paling mahal hanya dibanderol 275.000. Bahkan tiket untuk anak-anak hanya dibanderol 20.000 aja ya guys. Tapi sampai sekarang tiketnya belum juga habis terjual.
Ini menandakan bahwa orang kaya di Indonesia lebih banyak ketimbang di Malaysia. Sudah jelas ya. Kalau itu gimana menurut kalian? Tulis di Kita komen. lebih kaya. News, jom United ke Indonesia besok. Apa benda ni weh? Dia Dah malah ke hampir Malaysia. 2 tahun ke Indonesia abang dia. bikin konten buat timnas Indonesia dan sering banget dengar cerita kalau fans sepak bola Indonesia dan Stadium GBK termasuk yang paling luar biasa. Welcome. Gue pengen ngerasain aura di GBK akhirnya dicapai. Lebih-lebih lagi nonton pertandingan Akbar Indonesia versus China. Jujur aja gue juga nervous soalnya baru pertama kali ke Jakarta. Kalau bisa ketemuan nanti kasih saran ya. Dan mungkin Dia kalian ke juga Indonesia bisa malah. komen tentang makanan enak apa aja kat sana. Selain sepak bola, Ahbab juga suka makan. Okay guys, gue udah tidak sabar untuk bertemu kalian semua. Sampai jumpa di Jakarta besok jam 3 sore gas. Timnas Harimau Malaya takut kalah melawan Vietnam. Resmi naturalisasi banyak pemain. Ya, Harimau Malaya, Harimau Malaysia takut kalah melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Mereka langsung gercep naturalisasi. Dulu hina Indonesia bilang pemain Belanda, tapi faktanya sekarang mereka naturalisasi kawan-kawan. Apa yang Harimau Malaya tengah buat? Tak ada angin, tak ada ribut. Facundo Garces masuk Malaysia. Guys, dia bukan player biasa-biasa tau. Main dekat La Liga untuk klub Alvarez. Baru berusia 25 tahun and player grade A. Memang bapa. Facundo Garces ni seorang player yang bagus dekat bahagian centre back. Dia mempunyai physicality yang angkat bagus. Seorang player yang versatile. Yang paling best adalah dia memang seorang player yang bagus untuk build up play daripada bawah. Seriously guys, aku memang happy gila Facundo ni masuk ke Malaysia. Sebab apa? Mamat ni seorang defense yang sangat bagus tau. Lagi-lagi untuk tactical Peter Klimoski, dia sangat-sangat suitable. But seriously guys, aku memang sangat-sangat happy Facundo ni masuk ke Malaysia. And aku bagi pujian dekat TMJ dan juga FAM untuk mendapatkan Mamat ni. Dengan masuknya player-player terbaik macam ni, aku rasa silap-silap Vietnam kena tapau guys. Make sure datang stadium, kita penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Bacot kau. Malaysia secara tiba-tiba berjaya mendapatkan pemain Argentina yang bernama Facundo Garces. Okey. Jom aku sembang sikit pasal player ni. Tapi kabarnya dia masih bermasalah loh. Lagi negara kita Facundo ini. Orang yang minat konten-konten bola sepak, nakkan news macam ni, kenalah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, banyak benda yang aku suka pasal Garces ni. Yang pertama, dia adalah pemain La Liga. Yes, bukan tier 2, bukan division 3. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita dapat player warisan ni, ada yang chop player grade E lah, player grade D lah. Yang ini memang pemain La Liga guys. Dia bermain untuk Deportivo Alaves. Maknanya dia dah ada pengalaman lawan Mbappe, Bellingham, Lamine Yamal dan sebagainya. Okey, dari segi pengalaman memang cantik walaupun masih lagi muda. Kedua, benda yang aku suka pasal Garces ni, dia punya fizikal. Korang tengoklah badan dia besar mana. Okey. Dia berapa meter itu? Center back dengan ketinggian 1.88 meter. Dengan badan fizikal macam ni, bagi aku memang elok sangat. Okey, kita nak tengok pairing Garces ni dengan Dion Kools boleh pergi jauh mana. Okey. Biar tambah seru. Korang komen pendapat korang. Adakah dia patut masuk terus sebagai center back utama kita? Dan benda ketiga paling aku suka, dia punya umur lah. Okey, masih lagi muda, baru berusia 25 tahun. Kadang-kadang 25 tahun. Player warisan, player naturalisasi ni umur dah 30 semua. Jadi bila dapat player muda macam ni, badan tengah sedap, bagi aku memang elok sangat. Aku surprise juga macam mana Harimau Malaya kita punya scouting boleh dapat player daripada Argentina sana tu. Oi, bukan main power lagi scouting kita sekarang. Siapa lagi nih? Hanya rumours semata-mata. Sekarang rumours tak ada, tahu-tahu terus jadi player. Okay guys, korang komen pendapat korang dekat bawah pasal player ni. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Gambar dimuat naik penyerang kelahiran Argentina, Holgado, yang menunjukkan dia berada di dalam penerbangan tersebar mulai malam tadi. Ia sekaligus menguatkan berita Holgado kini dalam perjalanan ke Malaysia untuk menyertai latihan pusat bersama skuad Harimau Malaya. 8.45 pagi semalam, Holgado terbabit dalam perlawanan dengan kelabnya di Colombia, Amerika de Cali, menentang Independiente Medellin. Selepas perlawanan itu, beliau mengambil penerbangan dari Medellin menuju ke Miami, Amerika Syarikat, kemudian ke Qatar dan seterusnya ke Malaysia. Holgado bakal terlepas perlawanan antara Harimau Malaya dengan Cape Verde. Perlawanan tertutup di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam besok. Tapi beliau dikatakan bersedia untuk mewakili Harimau Malaya menentang Vietnam pada perlawanan kelayakan Piala Asia Kumpulan F
di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun ini. 3:30 petang nanti ada sidang media oleh Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Peter Klamoski. Dijangka ia mengenai perlawanan dengan Cape Verde pada malam besok, perlawanan tertutup. Tapi ada kemungkinan ada pengumuman rasmi yang menarik yang bakal diumumkan oleh Coach Peter. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya. Like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Ya tapi kan kalah kan dengan Cape Verde itu, Cabo Verde itu. Tanjung Verde kan udah kalah 3-0 itu. Ini pemain masuk nggak itu? Kalau yang tadi yang main di Alaves itu kan udah terlihat latihan gitu. Nggak tahu karena kan tertutup. Tapi kalah juga 3-0 dengan Cape Verde. Sudah naturalisasi banyak-banyak ya, semoga Malaysia ya meraih kesuksesan dengan banyak naturalisasi, nggak sia-sia, nanti bisa menang melawan Vietnam itu ya, membawa nama baik Malaysia soalnya ya. Semoga ya, kita tetap doain yang terbaik kok ya. Dan ini teman-teman, soalnya ada salah satu pemain yang dari Alaves tadi katanya itu masih bermasalah. Ini menurut kabar-kabar angin, kabar burung emprit ini katanya kayak gitu, masih ada masalah. Tapi ya doakanlah ya, kita tetap doakan yang terbaik untuk Malaysia. Jim Juna itu dia malah ke Indonesia, dia mau nonton di GBK, kita tunjukkan atmosfer dari stadion GBK seperti apa, luar biasanya. Soal tiket itu nggak usah diragukan ya teman-teman, oleh penggemar kita itu nggak usah diragukan, kan nasionalisme, kecintaan, dan yang pasti kita lebih kaya. maaf ya, buktinya tiket itu habis terjual dari apa itu yang A, B, C, D. Dari yang termahal ya habis juga. Sementara Malaysia itu masih terjual 11.000 dengan target 80.000. Semoga juga penuh juga lah Malaysia. Kita doain yang terbaik lah buat kawan-kawan Malaysia. Tenang, masih ada waktu. Sekitar berapa hari itu? 5 hari, 6 hari kan tanggal 10 kalian main tuh lawan Vietnam. Ya masih ada waktu lah, semoga habis tiket kalian. Kalau kalian nggak habis ya lebih baik nonton timnasnya lebih rame. Timnas kita lawan Cina di GBK gimana? Welcome.